Shalom. Ibadah kita pada pagi hari ini, perjamuan kudus akan segera kita mulai. Dan ibadah pada pagi hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Paulina Jan Sri Dangga. Jemaat yang diberkati diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Jemaat yang kekasih Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dalam ibadah sakramen perjamuan kudus. Dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri
dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, Nats yang membimbing kita dalam ibadah pada hari ini, sakramen perjamuan kudus, terdapat dalam Yesaya pasal 60 ayat yang ke-2b, firman Tuhan. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tuhan kita Yesus Kristus adalah sang terang, sang surya kehidupan kita. Maka dari itu mari bersama-sama kita menyembah Tuhan dan mengakui, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kidung Jemaat 405 bait 1 sampai 2. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, marilah kita boleh bersama-sama menghadap Tuhan, berbicara dengan Tuhan dan mengakui segala kesalahan kita sebelum nanti kita boleh masuk dalam ibadah yang sakral, yaitu sakramen perjamuan kudus. Kita menghadap Tuhan, mengakui segala kesalahan. Inilah kami Tuhan yang datang ke hadapan-Mu. Dengan iman kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan sang surya kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menerangi jalan-jalan kami. Bahkan dalam keadaan gelap, kelam, Engkau datang untuk memberikan terang bagi kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang sedemikian baik. Pada saat ini Tuhan, dengan kepala tertunduk, kami datang ke hadapan-Mu. Kami membuka selubung kami. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Dan mengakui bahwa kami adalah orang berdosa. Firman-Mu berkata bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kami mengakui kami berdosa, kami bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Baik secara sadar ataupun tidak sadar, kami melakukan kesalahan lewat pikiran kami, lewat hati kami, lewat kata-kata kami, dan juga lewat tindakan kami sehari-hari. Ampunkanlah segala kesalahan kami ya Tuhan kami Yesus Kristus. Dan layakkanlah kami untuk masuk nanti di dalam menerima sakramen perjamuan kudus. Dengan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kami boleh mengakui segala kesalahan kami dengan kejujuran dan kerendahan hati, Engkau adalah Tuhan yang setia dan adil. Engkau memberikan pengampunan bagi kami sekalian. Dan kami terima Tuhan
pengampunan-Mu, penebusan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami dan hidup bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Silakan Tuhan memperdengarkan suara Tuhan. Silakan Tuhan berbicara dengan kami masing-masing. Dan Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam diri kami, memberikan kami pengertian lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, pembacaan dan perenungan firman Tuhan terdapat dalam kitab Keluaran pasal 34. Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-35. Untuk saudara dan saudari yang boleh mengikuti ibadah secara online, mari kita boleh membuka kitab kita masing-masing. Kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan membacakannya bagi kita semua firman Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang boleh hadir pada saat ini. Dan salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang baru juga ikut ibadah di tempat ini dan juga untuk yang ada di rumah. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas ruang dan waktu. Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada di sini, dan Tuhan juga ada di rumah Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Dan saat ini secara khusus di Januari ini kita akan mengawali hari-hari kita ke depan dengan menerima sakramen perjamuan kudus. Dan saya berharap kita semua yang ada di sini dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mengikuti ibadah ini sampai dengan selesai. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, saya ingin bertanya, siapa di sini yang pernah puasa? Berpuasa. Orang Kristen puasa. Siapa di sini yang orang Kristen puasa? Beberapa saja ya. Puasa di dalam kekristenan adalah hal yang wajar dan sudah biasa dilakukan. Ada orang yang melakukan puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 10 hari, atau 21 hari, atau 40 hari. Puasa di dalam kekristenan adalah hal yang wajar. Di dalam Alkitab sudah ditekankan tentang hal berpuasa. Nabi Musa melakukan puasa. Nabi Musa menghadap Tuhan dan ia melakukan puasa. Dia menghadap Tuhan oleh karena perintah Tuhan sendiri.
Tuhan sampaikan, kalau Bapak Ibu baca ya secara keseluruhan pasal 34, Tuhan sampaikan, kamu pahatlah 2 loh batu dan naiklah ke atas gunung Sinai menghadap aku. Musa mengikuti perintah Tuhan, dia pahat 2 loh batu dan dia menghadap Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan. Dia beribadah disertai dengan puasa. Ayat 28 Bapak Ibu bisa ketahui dari situ. Musa menghadap Tuhan, Musa beribadah kepada Tuhan, disertai dengan puasa selama 40 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Ini orang Musa sampai bisa puasa melewati 40 hari, ini karena kekuatan Tuhan semata. Bahkan lawatan Tuhan terjadi selama 40 hari itu. Sinar kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan dia nikmati di atas gunung Sinai ketika ia beribadah kepada Tuhan. Ibadah disertai dengan puasa. Musa berbicara kepada Tuhan di dalam ibadahnya yang disertai dengan puasa. Musa berbicara dengan Tuhan dan Tuhan berbicara dengan Musa. Musa berbicara dengan Tuhan dan Tuhan berbicara dengan Musa di atas gunung Sinai. Tentu Musa banyak sekali yang dibicarakan, yang disampaikan oleh Musa kepada Tuhan. Karena perlu kita ketahui Musa ini adalah seorang pemimpin Israel. Harus bawa Israel ini pergi ke tanah Kanaan. Pimpin bangsa Israel yang banyak kepala, banyak yang keras kepala, banyak protesnya dan banyak pergumulannya. Ini seorang pemimpin, seorang manusia yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin. Banyak kepala, banyak protesnya, banyak pergumulannya. Dan Musa menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Tentu pasti ia menyampaikan tentang dirinya sendiri, tentang keberadaannya dan juga tentang pergumulannya di dalam pelayanan, di dalam tugas dan tanggung jawabnya pada saat itu. Pastilah dia menyampaikan hal yang demikian. Namun tidak hanya itu saja, Musa tidak hanya berbicara dengan Tuhan, tetapi Tuhan juga berbicara dengan Musa. Sampai Musa menuliskan 10 hukum firman Tuhan itu. Karena Tuhan memperdengarkan suaranya, menyampaikan 10 hukum firman Tuhan yang harus disampaikan kepada umat Tuhan untuk dilakukan. Sebab maksud daripada pemberian 10 hukum firman Tuhan ini adalah untuk mengatur kehidupan umat Tuhan terkait dirinya sendiri dengan Tuhan. Bagaimana kamu membangun hubungan? Berarti jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, termasuk di dalamnya sujud menyembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu sudah diatur. Bagaimana hubungan umat Israel dengan Tuhan. Dan hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan fitnah ataupun mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan jangan mengingini barang milik sesamamu. Itu dalam kaitannya hubungan antara umat Tuhan dengan sesama di dalam hidup bermasyarakat, supaya tidak terjadi kekacauan tetapi tercipta keharmonisan. Tuhan memberikan 10 hukum firman Tuhan ini kepada umat Tuhan melalui Musa supaya dipatuhi dan tercipta keharmonisan. Kita lihat di sini, Musa menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Musa berbicara dengan Tuhan, menyampaikan keberadaan dirinya, bahkan menyerahkan dirinya kepada Tuhan, seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tapi tidak hanya sampai di situ, Musa mendengarkan perkataan Tuhan, dituliskan, dan Musa harus melakukan perintah Tuhan itu untuk sampaikan kepada umat Tuhan tentang 10 hukum firman Tuhan. Dan Alkitab mencatat, setelah Musa turun dari gunung, setelah 40 hari, diceritakan di sini, disampaikan di sini, wajahnya atau kulit mukanya bercahaya. Ini adalah akibat wajah Musa bercahaya. Ini adalah akibat dari dia yang beribadah kepada Tuhan.
Memang di dalamnya dia sertai dengan puasa. Wajahnya Musa bercahaya akibat dari dia yang beribadah kepada Tuhan. Dia yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dia yang memandang Tuhan, dalam artian dia yang percaya beriman kepada Tuhan. Dan di dalamnya ada penyerahan diri Musa terhadap Tuhan. Apalagi sebagai pemimpin pada saat itu punya pergumulan berat disampaikan. Dan terjadi lawatan Tuhan atas Musa saat dia beribadah kepada Tuhan. Dan lawatan itu terbawa dalam kehidupannya. Lawatan itu terbawa setelah ia selesai beribadah. Maka dari itu ketika dia turun gunung, ya, dari Gunung Sinai, Harun saudara daripada Musa sendiri lihat wajahnya Musa kok berbeda. Kok ada sesuatu yang berbeda dari Musa? Kok wajahnya bercahaya? Kenapa ini? Ya, dia habis beribadah. Dia habis berbicara dengan Tuhan dan Tuhan berbicara dengan dia. Ya, karena Musa beriman kepada Tuhan, mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Wajahnya Musa bercahaya karena ada lawatan Tuhan di situ. Karena dia menerima sinar kemuliaan Tuhan. Dia menerima terang Tuhan di dalam ibadahnya itu. Dan ini terbawa dalam kehidupannya sehari-hari. Makanya kan orang-orang lihat, kok wajahnya bercahaya? Kok bisa? Kok bisa ini orang pemimpin punya banyak pergumulan untuk memimpin, kok wajahnya bercahaya? Apa tidak berat ya untuk memimpin banyak orang? Berat. Tapi wajahnya bercahaya karena ada sinar kemuliaan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan. Apa pesannya untuk kita sekalian? Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, pesan Tuhan untuk kita sekalian adalah beribadah. Beribadahlah terus-menerus kepada Tuhan. Berbicaralah terus-menerus dengan Tuhan. Terkadang orang Kristen itu seringkali berbicara tentang Tuhan, tapi jarang berbicara dengan Tuhan. Tahu ya bedanya? Terkadang orang Kristen seringkali berbicara tentang Tuhan. Oh ya Tuhan itu, dia ceritakan kepada, oh ya Tuhan itu seperti ini, oh ya Tuhan itu seperti ini. Tapi dalam kehidupannya pribadi, dia jarang berbicara dengan Tuhan. Jarang sekali dia berbicara dengan Tuhan. Jarang sekali dia duduk beribadah dan mendengarkan Tuhan. Jarang sekali itu. Tapi kalau omong tentang Tuhan kepada orang lain nomor 1. Tapi kalau untuk bersekutu, beribadah nomor sekian. Tapi dari firman Tuhan ini kita ditekankan, diminta, dinasehati. Ayo ibadah. Ibadah. Datang kepada Tuhan. Dengarkan perkataan Tuhan. Dan juga berbicaralah dengan Tuhan. Ibadah itu sangat bermanfaat Bapak Ibu. Sangat-sangat bermanfaat. Saya bacakan ya firman Tuhannya ya. Dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 7b sampai 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Beribadahlah kepada Tuhan karena mengandung janji. Apa yang berkaitan dengan kehidupan kita pada saat ini, Tuhan mau sampaikan sesuatu kepada kita. Supaya kita dapat mendengarkan pesan Tuhan, suara Tuhan, ya harus ibadah, datang mendekat kepada Tuhan. Berkaitan dengan kehidupan kita masa kini dan juga masa mendatang. Mungkin ada orang-orang yang takut dengan masa depan saya bagaimana, masa depan saya bagaimana. Datanglah mendekat kepada Tuhan. Minta petunjuk kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan. Ibadah sangat bermanfaat untuk membangun iman kita. Ibadah sangat bermanfaat karena di dalam ibadah itu ada pengajaran, ya, ada pengajaran di situ. Di dalam ibadah itu kita ini dikuatkan iman kita dan kita ini tidak goyah dengan yang namanya tahyul, dongeng-dongeng. Katanya begini, katanya begini, katanya begini. Tapi apa kata firman Tuhan? Kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Bukan katanya, dongengnya begini, tahyulnya begini, cerita-ceritanya begini. Tidak. Tapi kita diminta untuk ibadah. Apa yang berkaitan dengan kehidupan kita? Ibadah. Datanglah mendekat kepada Tuhan.
Datanglah mendekat kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Serahkan diri kita kepada Tuhan, sama seperti Musa. Ini dia banyak kepala, dia pimpin banyak pergumulan. Pergumulannya kan macam-macam. Makan, minum, protesnya mereka lagi. Itu disampaikan. Beribadahlah kepada Tuhan. Dan sampaikanlah tentang keberadaan diri kita. Terbukalah di hadapan Tuhan. Tadi kalau kita baca, ketika Musa menghadap Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dia buka selubungnya, dalam artian dia tampil apa adanya di hadapan Tuhan. Karena dia tahu dia ini telanjang di hadapan Tuhan. Mau yang tersembunyi dan yang tidak tersembunyi, Tuhan itu lihat. Tampil apa adanya di hadapan Tuhan. Terbukalah di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan orang bilang, ya saya kuat, tenang, ya tenang saja saya kuat kok. Tapi di sini tidak kuat. Yang di sini yang tidak kuat ini, terbukalah di hadapan Tuhan. Sejujurnya saya tidak kuat Tuhan. Tolong kuatkan saya. Beribadahlah kepada Tuhan. Dan nanti Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian akan terima yang namanya lawatan Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan itu diterima di dalam ibadah kita. Dan itu akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Yesaya pasal 60 ayat 2. Ya, saya bacakan. Yesaya pasal 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kegelapan, kekelaman berkaitan dengan pergumulan. Ya, kita menghadapi kekelaman. Ya, kita menghadapi pergumulan yang berat sekali. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi terang Tuhan nyata atasmu. Kemuliaan Tuhan nyata atasmu. Ini artinya, kita punya banyak pergumulan, oke lah. Tapi Tuhan akan melawat kita. Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan itu dimulai dari ruang dalam. Ruang dalam itu adalah ibadah. Persekutuan kita dengan Tuhan. Apakah kita sendiri atau kita bersama-sama dengan keluarga kita. Ibadah ini tidak hanya hari Minggu saja Bapak Ibu. Siapa di sini yang baca Alkitab pada hanya hari Minggu saja dan itu terjadi di gereja. Kemudian pulang ke rumah, udah taruh Alkitabnya selesai, I'm happy, I'm so happy, yeah. Hari Minggu balik lagi ke sini gitu. Tapi Senin sampai Sabtu sing taen macen nih, sing taen beribadah kepada Tuhan. Dan mengatakan aku ndak kuat Tuhan. Ya iyalah ndak kuat, orang selama 1 minggu hanya hari Minggu saja datang kepada Tuhan. Senin sampai Sabtu, happy ya tuh happy. Beribadahlah kepada Tuhan. Karena Tuhan sampaikan di firman Tuhan dalam Yesaya pasal 49 ayat 19b. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Dalam artian, tidak pernah Tuhan menyuruh kita beribadah atau mencari Tuhan dan kita tidak memperoleh apa-apa dari Tuhan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kasih kepada kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Pasti Tuhan melawat kita. Bapak Ibu saudara dan saudara sekalian, ketika kita punya pergumulan yang berat sekali, ini masih awal Januari ya, masih awal Januari belum nopen gitu, belum nona pendeta, pergumulannya belum berat ini. Tapi sepanjang nanti tahun sampai dengan akhir 2022, jika ada pergumulan berat, beribadahlah kepada Tuhan. Kalau mau ambil tindakan puasa, ambil tindakan puasa. Kalau kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Apapun permasalahan kita nanti, cari Tuhan. Tidak hanya mungkin dia menghadapi pergumulan sendirian, puasalah. Atau bersama dengan keluarga, puasalah bersama-sama. Cari Tuhan. Berkaitan dengan permasalahan, Tuhan berbicaralah. Apa maksudmu berkaitan dengan masalah saya ini? Atau ada permohonan khusus, berpuasalah, beribadahlah kepada Tuhan dan berpuasalah. Ketika sudah benar-benar lemas, sudah lemah imannya, berpuasalah. Tuhan tolong kuatkan saya, berbicaralah dengan saya. Lawatan Tuhan itu akan Tuhan karuniakan. Karena tadi sudah dikatakan, kalau Tuhan suruh kita ibadah, tidak mungkin Tuhan tidak memberikan kita sesuatu yang memang benar-benar kita perlukan. Beribadahlah. Saya mengalami ini Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian. Tahun 2020 tentu jemaat sudah tahu ya, saya sakit kanker.
Tahun 2020 itu drop. Belum bisa menerima kenyataan kalau saya yang masih muda, pendeta yang masih muda sakit kanker. Nah, saya lakukan ini kacau di sini nih. Dan merasa saya tidak mampu Tuhan, saya tidak bisa ini Tuhan. Sepertinya. Tapi semenjak bulan Juli, awal bulan Juli tanggal 6 itu saya tahu, langsung ambil tindakan puasa. Saya minta izin kepada majelis, saya mohon izin, saya di kamar dulu, saya di pastori dulu. Saya mau puasa, karena saya memang perlu Tuhan. Benar-benar perlu Tuhan, beribadah kepada Tuhan, naikkan pujian penyembahan, baca firman Tuhan, bahkan minta Tuhan tolong bicara dengan saya, tolong sampai benar-benar minta tolong Tuhan berbicara berkaitan dengan sakit ini. Karena bagi saya kanker ini sangat berat pada waktu itu tahun 2020, sangat-sangat berat sekali. Tapi justru ketika ibadah disertai dengan puasa, terkadang saya ambil 3 hari, kadang ambil 1 minggu, 3 minggu, dengan aturan waktu yang sudah saya tentukan. Jam 5, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6, malamnya lagi begitu seterusnya. Tuhan datang. Tuhan melawat. Dan ada keterbukaan di situ. Sebagai pendeta saya terbuka di hadapan Tuhan. Saya tidak bisa kayak ini Tuhan untuk menghadapi ini. Saya tidak bisa Tuhan, sepertinya saya tidak bisa. Saya butuh Tuhan, tolong lawat saya. Terjadi tahun 2020 itu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, kok santai sekali dia, karena Tuhan sudah melawat terlebih dahulu. Dan itu terjadi di ruang dalam ibadah. Ini yang saya mau tekankan kepada Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian. Oke lah, belum berat saat ini. Atau pergumulan berat yang tahun lalu belum selesai, ambil tindakan puasa. Puasa dalam kekristenan adalah hal yang wajar. Yesus saja puasa kok, 40 hari, tidak makan tapi minum. Musa tidak makan tidak minum, Esther puasa, bangsa Israel puasa untuk mendapatkan kelepasan. Daniel puasa 21 hari. Puasalah dan beribadahlah. Ingat Bapak Ibu, kalau puasa jangan belenggang patah-patah. Dalam artian, ya saya mau puasa, tapi masih main HP, tik, pasang status di FB, tik. Itu enggak puasa namanya tuh. Ya memang enggak makan, enggak minum. Tapi puasa itu maksudnya adalah kita mencari Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Dan kita berbicara dengan Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi. Dan lawatan itu akan terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalah berat apapun Tuhan sudah kuatkan. Lawatan ini terjadi. Dan Tuhan lihat, ataupun orang lain lihat, kok dia berbeda? Kenapa kok bisa? Kok bisa kuat begitu ya? Kok masalahnya berat kok dia bisa kuat? Ya kenapa? Lawatan Tuhan, terang Tuhan terbit atas dia karena dimulai dari ruang dalam. Saya bilang ya ruang dalam ya, dalam artian ibadah. Beribadahlah kepada Tuhan. Kalau mau ambil tindakan puasa dan lakukanlah apa yang menjadi pesan Tuhan, firman Tuhan. 10 hukum firman Tuhan ini bagus untuk kita. Karena ini memiliki maksud untuk menjaga keharmonisan di dalam kita menjalin hubungan dengan sesama kita. Dan Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian, pada tahun ini kita akan mulai ibadah wilayah. Siapa di sini yang masuk wilayah Maria? Tolong angkat tangan. Sedikit sekali. Wilayah Maria, wilayah Petrus, wilayah Harun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana lagi wilayah Harun? 6, 7. Ya beberapa ya. Karena tadi sudah ada, mungkin nanti sore lagi ada lagi ya. Kita akan mulai ibadah wilayah. Silakan hadir di situ. Hadirlah di situ. Dan kita juga akan memulai ibadah sektor. Wilayah yang dibagi per sektor sesuai dengan tempat tinggal. Yang dekat-dekat kumpul. Yang dekat-dekat kumpul. Dengan maksud untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Di masa-masa COVID ini, iman kita harus kuat. Saya sering kali bilang, oke lah fisikmu sakit, oke lah kamu punya beban berat, tapi imanmu jangan berat, imanmu jangan patah. Karena disitulah kekuatan kita. Kalau iman kita kuat, masalah apapun bisa kita hadapi. Dan itu dimulai dari ibadah. Ikuti ibadah wilayah. Nanti dengar pengumuman ibadah wilayah Maria, ikuti. Nanti kalau dimasukin dalam grup, diundang Bapak Ibu wilayah Maria ataupun Petrus ataupun Harun, Mbok yo, oke gitu loh. Masukin di grup,
jempol begini nih, hanya baca aja. Oke. Sehingga pengurusnya tahu, iya Bapak ini datang, oh ya Bapak ini datang, Bapak ini datang. Terkadang sakit Bapak Ibu, sudah diberikan pengumuman, saya ngadu aneh kene loh. Oke gitu loh. Dan karena itu bisa menginformasi dan sekaligus juga mengundang, oh ya teman saya datang, oh ya teman saya datang, oh ya teman saya datang. Datanglah, beribadahlah dan terimalah lawatan Tuhan itu. Lawatan itu akan terjadi nanti, akan terbawa dalam hidup kita sehari-hari. Itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Dan saat ini kita beribadah dan kita akan menerima sakramen perjamuan kudus Tuhan. Kita sudah persiapan hari Kamis kemarin. Kemarin dalam pemberitaan firman Tuhan disampaikan bahwa untuk memeriksa diri, menguji diri. Masih ada mangkel dengan menantu, masih ada mangkel dengan mertua, masih ada kebencian dengan suami ataupun istri ataupun dengan anak ataupun dengan orang tua. Akui itu di hadapan Tuhan dan minta ampun di hadapan Tuhan. Minta ampun, saya minta ampun Tuhan, saya minta ampun. Kesalahan-kesalahan apapun itu periksa diri. Akui di hadapan Tuhan dan minta ampun. Itu Bapak Ibu. Sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama menikmati sakramen perjamuan kudus Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 mengatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau saya buat sebagai kalimat positif, barang siapa makan dan minum dengan mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan berkat atas dirinya. Kita akui bahwa tubuh Yesus Kristus dipecah-pecahkan, dikorbankan bagi saya, untuk mengampuni saya, untuk menyelamatkan saya, untuk mendatangkan berkat atas saya, untuk melawat saya. Darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, saya akui bahwa itu dipakai oleh Tuhan, dikorbankan oleh Tuhan untuk mengampuni segala kesalahan saya, untuk menyelamatkan saya, untuk mendatangkan berkat atas hidup saya, dan untuk melawat saya. Kita mengakuinya itu karena ini lebih kepada privasi, pribadi. Saya akui, saya mempercayai bahwa Yesus Kristus mati untuk saya dan hidup untuk saya. Tubuh dan darahnya ini diperuntukkan bagi saya untuk keselamatan saya, untuk mendatangkan berkat atas hidup saya. Dan kutuk-kutuk apapun itu sudah dipatahkan melalui tubuh dan darah Yesus Kristus yang saya percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pengakuan kita akan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu pengakuan kita akan darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu nanti ketika kita boleh mempersiapkan diri sebelum kita menerima sakramen nanti, keluarkanlah lewat bibir mulut kita masing-masing. Saya mengakui, karena ini lebih kepada pribadi. Ucapan bibir mulut kita, tetapi tidak dari sini, mulai dari sini. Saya mengakui tubuhmu, saya mengakui darahmu Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita beribadah. Kalau ada pergumulan berat, beribadahlah, berbicaralah dengan Tuhan. Dan kalau mau ambil tindakan puasa, karena dalam kekristenan tidak ada kewajiban. Ya, kalau memang benar-benar berat, berpuasalah. Carilah Tuhan, Tuhan akan melawat, Tuhan akan memberikan sinar kemuliaannya bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita saat teduh bagi kita. Sempurnakan Tuhan firman-Mu. Kami mau menerima lawatan Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan yang memenuhi hidup kami, memenuhi sekeliling kami, memenuhi dalam keseharian kami. Kami mau menikmati sinar kemuliaan Tuhan itu. Dan kami mau memulainya dari ruang dalam, yaitu ibadah kami kepadamu Tuhan. Kami mau berbicara denganmu dan kami mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kami. Roh Kudus mendorong kami untuk datang mendekat kepada Tuhan setiap hari, sama seperti kami bernafas setiap hari. Demikian juga kami perlu Tuhan setiap hari. Terpujilah Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, tiba saatnya kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Sakramen itu adalah sakral sekali. Jadi mari kita boleh dengan hikmat, dengan penuh hikmat, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Dengan terlebih dahulu mendengarkan penetapan perjamuan kudus dan arti daripada perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus seperti yang diwartakan dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Perjamuan kudus adalah karunia Tuhan Allah yang merupakan tanda persekutuan antara Tuhan Yesus Kristus dan orang-orang yang menjadi miliknya, dan di dalamnya kita menerima bagian kita, pengampunan dosa, keselamatan Tuhan, berkat Tuhan, lawatan Tuhan, ataupun sinar kemuliaan Tuhan. Mengambil bagian dalam perjamuan kudus berarti pula memberitakan penyelamatan Tuhan Allah yang telah dilakukan dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus dan akan digenapi dalam kedatangannya kembali. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mempersiapkan diri, sebab Tuhan Yesus telah mengundang kita untuk turut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini. Dan kita diminta untuk tidak secara sembarangan menerima perjamuan Tuhan. Maka dari itu, masih ada yang mangkel di sini, jengkel di sini, mungkin dengan teman kos, dengan teman kontrakan, ataupun dengan tetangga. Akui di hadapan Tuhan. Jangan main-main. Akui di hadapan Tuhan, mohon ampun. Terima perjamuan Tuhan. Pulang, cari orang yang dimusuhi itu, cari orang yang dijengkel itu. Salam, saya minta maaf. Atau berikanlah maaf pada orang itu. Jangan main-main untuk hal ini. Akui kesalahan di hadapan Tuhan, mohon ampun, terima ini, perjamuan kudus Tuhan. Pulang ambil tindakan, minta maaf dan memaafkan. Dan sekaligus juga kita boleh menghayati, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dan akui lewat bibir mulut kita, saya mengakui tubuh dan darahmu diperuntukkan bagi saya untuk pengampunan atas segala kesalahan saya, untuk menyelamatkan saya, untuk memberikan berkat bagi saya, untuk melawat saya. Kita hening sejenak.
bersama-sama kita boleh menaikkan pujian Amazing Grace. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, Tuhan kita Yesus Kristus mengambil roti, mengucap syukur, dan ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya ataupun kepada pengikutnya. Kata Tuhan Yesus kepada kita sekalian sebagai pengikutnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Tuhan Yesus berkata kepada kita sekalian sebagai pengikutnya, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah, ambillah, bagikanlah. Ambillah, ambillah, bagikan. Ambillah, ambillah, bagikanlah. Ambillah, ambillah, bagikanlah. Bisa satu saja, diserahkan, silakan dari Bapak. Bagikanlah kepada jemaat Tuhan.
Kita menaikkan pujian Amazing Grace. Bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang sudah menerima hosti dan juga anggur, kini ucapkanlah di hadapan Tuhan, akuilah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu dan darahmu yang Kau telah pecah-pecahkan dan Engkau curahkan bagiku. Tubuh dan darah Yesus Kristus diperuntukkan bagiku untuk pengampunan segala dosa-dosaku. Aku mengakui dan aku menerima bahwa tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus Kristus diperuntukkan bagiku untuk mendatangkan keselamatan dan berkat atas hidupku. Aku mengakui dan aku menerima bahwa tubuh dan darah Yesus Kristus diperuntukkan bagiku agar aku menerima sinar kemuliaan Tuhan, lawatan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ketahuilah bahwa Tuhan mengampuni kita bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan hewan, bukan dengan uang, tetapi Ia mengampuni segala kesalahan kita dengan tubuh dan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri. Bahkan segala kutukan-kutukan sudah dipatahkan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hayatilah dan akuilah bahwa tubuh Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan dan darah Yesus Kristus telah dicurahkan bagi kita untuk pengampunan segala dosa-dosa kita, bahkan untuk mendatangkan keselamatan, berkat dan lawatan Tuhan bagi kita. Hayatilah betapa Tuhan sangat mengasihimu. Hayatilah betapa Tuhan sangat mencintaimu. Hayatilah betapa Tuhan sangat setia bagimu. Kita naikkan pujian Amazing Grace, how sweet the sound.
sambil mengingat, mengakui dan percaya bahwa tubuh dan darah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dikorbankan, diberikan kepada kita untuk pengampunan segala dosa-dosa kita. Tubuh dan darah daripada Tuhan kita Yesus Kristus diberikan untuk mendatangkan keselamatan, berkat Tuhan, dan lawatan Tuhan. Ambillah. Angkatlah anggur kita, dan saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Terlebih dahulu kita angkat hosti kita. Di hadapan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengingat, kita percaya, dan kita mengakui bahwa tubuh daripada Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa-dosa kita dan mendatangkan keselamatan, berkat, dan lawatan Tuhan atas hidup kita. Imanilah, terimalah, dan makanlah. Angkatlah anggur kita. Di hadapan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, akuilah dan percayalah bahwa darah daripada Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan segala kesalahan kita dan mendatangkan keselamatan, berkat, dan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Imanilah, percayalah, dan minumlah. Kita menaikkan pujian Amazing Grace dan meja perjamuan ditutup, kita masih tetap berdiri. Jemaat, mari berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas undangan perjamuan ini. Tuhan telah memberi kami kesempatan di dalam kehidupan kami dalam menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ketika kami memasuki perjamuan ini, mengingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan dan kemurahan Tuhan dan sebagai karya keselamatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mohon waktunya sebentar,
saya akan membacakan warta jemaat untuk seminggu ke depan. Majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih bagi seluruh penata layan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Pada hari Minggu 30 Januari, ada kelas katekisasi pada jam 1 siang, mohon perhatiannya. Dan pada Jumat tanggal 4 Februari, ada Youth Fellowship. Mohon maaf, hari Sabtu 5 Februari ada Youth Fellowship yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Inenga Suamo MTH. Dan pada 5 Februari juga ada persekutuan guru sekolah minggu dan remaja GKPB Bukit Doa di lantai Min 3. Tanggal 6 Februari akan dilaksanakan ibadah remaja pada jam 8 pagi di ruang sekolah minggu lantai Min 3. Dan pada jam 9.30 ada pertemuan majelis jemaat harian, majelis bidang pengurus kategorial di lantai Min 2. Warta jemaat, informasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jemaat yang beribadah wajib mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan aturan di GKPB Jemaat Bukit Doa. Yang pertama, anak-anak di bawah usia 12 tahun dan belum divaksin tidak diperkenankan ikut dalam ibadah umum. Poin yang kedua, seluruh jemaat yang datang beribadah di gereja Bukit Doa wajib melakukan scan QR Code peduli lindungi secara mandiri pada saat memasuki gereja dan mengikuti ibadah. Poin yang ketiga, jemaat yang beribadah memastikan dirinya dalam keadaan sehat dan wajib mengikuti protokol kesehatan. Poin yang keempat, pelayanan ibadah online pukul 8 WITA masih tetap dilaksanakan bagi jemaat yang tidak bisa datang ke gereja dan bisa beribadah di rumah. Poin yang kedua, perjamuan kudus telah dilaksanakan pada hari ini Minggu 30 Januari 2022 dalam ibadah 1, 2, dan 3 yang akan dilaksanakan nanti sore. Poin ketiga, tim inventaris. Sesuai dengan hasil rapat pleno Rabu 26 Januari 2022 telah dibentuk tim inventaris aset gereja. Bapak Ibu bisa melihat informasi lebih lengkapnya di WA Group yang sudah dibagikan oleh sekretariat. Pelayanan CD akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 Februari 2022 pukul 18 WITA atas nama yang pertama, Saudari Niputu Anita Pratyantika. Yang kedua, Saudara Immanuel Rumondor. Yang ketiga, Saudari Irina Bredikina. Poin yang kelima, telah diterima menjadi anggota jemaat baru di GKPB Bukit Doa Nusa Dua atas nama Octavianus Umbulangga masuk dalam wilayah Maria, Immanuel Rumondor masuk dalam wilayah Maria, Irina Bredikina masuk dalam wilayah Maria, Roland Lai masuk dalam wilayah Harun, Ren Lomi masuk dalam wilayah Harun, Hengki Chandra Bureni sebagai kepala keluarga, Yosefina Julita Murni, Vivi Antonia Bureni masuk di dalam wilayah Maria. Bapak Ibu yang sudah saya bacakan tadi, apabila hadir pada pagi hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih majelis dan jemaat menyambut bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi warga jemaat Bukit Doa. Terima kasih. Demikianlah warta jemaat dan agenda pelayanan seminggu. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat lebih detail lagi, boleh membaca liturgi yang sudah dibagikan oleh sekretariat di WA Group wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kepada saudara dan saudari sekalian ataupun Bapak Ibu yang
Tadi disebutkan namanya untuk jemaat yang baru. Mohon nanti setelah ibadah ini selesai dapat berjumpa dengan saya dan juga majelis, dan juga mohon pengurus wilayah sesuai dengan Harun Maria ya, bisa turun ke bawah untuk kita berkenalan dengan saudara dan saudari kita sekalian. Demikian, bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan. Kita boleh menaruh pengharapan kita di hadapan Tuhan dan kita bersama-sama menaikkan pujian. Kaulah harapan. Kami mau datang beribadah kepadamu Tuhan, sebab Engkau sendiri yang menyampaikan bahwa kami tidak pernah sia-sia ketika kami boleh mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, ketika kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, dan ketika kami boleh memandang-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau Tuhan beriman teguh kepadamu Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan melawat kami. Sinar kemuliaan Tuhan
akan Tuhan berikan kepada kami di dalam kami menjalani keseharian kami. Dan kami tahu itu dimulai daripada ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kesejahteraan terjadi atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, kenyamanan, keamanan terjadi atas pulau-pulau, termasuk Maluku, termasuk Kalimantan, dan di dalamnya Bali tempat kami tinggal ini Tuhan. Kami ucapkan berkat Tuhan, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus terjadi atas Indonesia, terjadi atas pulau-pulau yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kerukunan terjadi di Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh perpecahan, roh penghasut, pemfitnah, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, bila ada ketersinggungan Tuhan, Tuhan berikanlah keredaan Tuhan, hati yang reda kepada saudara dan saudari kami. Ketika identitas harga diri dilukai ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pulihkanlah Pulau Bali tempat di mana kami tinggal. Pariwisata tempat kami tinggal, kami hidup Tuhan. Dan di dalamnya kami beroleh pencaharian, pekerjaan Tuhan. Kami berdoa sebagai masyarakat yang tinggal di Nusa Dua ini. Dengan banyak yang boleh melakukan pekerjaan di pariwisata. Kami sepakat, kami ucapkan, berkatilah pariwisata Nusa Dua ini Tuhan. Pulihkanlah pariwisata Nusa Dua ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, yang melakukan panggilan Tuhan untuk setiap gereja, yaitu bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama, untuk saling menguatkan, saling memperhatikan, bahkan juga boleh bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar, bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, dan juga boleh saling melayani Tuhan. Demikian juga dengan gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk melakukannya Tuhan. Dan kami berdoa, kami berencana Tuhan untuk pendirian yayasan dan juga PAUD, pendidikan anak usia dini di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan turut terlibat di dalamnya, karena Engkau tahu Tuhan maksud daripada pendirian ini Tuhan, untuk mencerdaskan anak-anak dimulai dari yang kecil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bekerja sama dengan pemerintah Tuhan untuk menciptakan manusia, untuk menciptakan pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang boleh saling menghargai sesamanya. Itu dimulai dari pendirian PAUD ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur atas pertambahan usia yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saudari kami yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Kami ucapkan berkat Tuhan terjadi atas saudara dan saudari kami ini. Bahkan lawatan Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan meliputi saudara dan saudari kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk saudara dan saudari kami yang dalam kelemahan tubuh, secara khusus orang tua daripada Bapak Swastika Adi, dan juga orang tua ibu daripada Ibu Veronica Timate, yang saat ini juga dalam keadaan sakit di Kupang. Tuhan, kami berdoa berikanlah kesembuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga, Tuhan juga boleh berikan damai sejahtera, ketenangan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk Ibu Veronica Timate dan juga Ibu Arni Patitunu yang saat ini pada hari ini juga melakukan perjalanan ke Kupang Tuhan, untuk menjenguk ibunya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati mereka dalam perjalanan. Bahkan berikanlah kesempatan untuk berbicara antara anak dan orang tua. Berikanlah kesempatan untuk seorang anak untuk merawat ibunya Tuhan di masa-masa kritisnya ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara dan saudari kami yang dalam kelemahan tubuh dengan sakit yang boleh dialami Tuhan. Kuatkanlah, tenangkanlah roh mereka. Seperti Raja Hizkia yang berdoa memohon kepada-Mu. Tenangkanlah roh mereka, berikanlah damai sejahtera-Mu Tuhan. Bahkan ya Tuhan,
Buatlah mereka sembuh, buatlah mereka sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan, usaha yang boleh kami kelola Tuhan di masa-masa ini. Kami memohon kepadamu, sertailah, berkatilah, buatlah berhasil di dalamnya. Dan berikanlah kami semua hikmat pengelolaan di dalam mengelola berkat-berkat yang Tuhan boleh curahkan di masa-masa ini ya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang memiliki pergumulan, kerinduan akan kehadiran anak dalam rumah tangga, dalam pernikahan mereka Tuhan, kiranya Engkau boleh mengaruniakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan setiap orang yang memiliki pergumulan dalam pekerjaan, yang merindukan pekerjaan, Tuhan karuniakan. Yang berkaitan dengan perekonomian, Tuhan pulihkan perekonomian mereka Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di rumah Tuhan ini, masing-masing pribadi kami mau berbicara dengan Tuhan dengan menaikkan permohonan pribadi. Dengarkanlah permohonan pribadi ini Tuhan Yesus. Inilah syafaat kami, doa syukur kami, doa permohonan pribadi kami yang kami sampaikan ke hadapan-Mu Tuhan. Dan kami meminta kiranya lawatan Tuhan terjadi pada hari ini, urapan Tuhan Yesus Kristus terjadi atas diri kami, atas tubuh kami. Bahkan sinar kemuliaan Tuhan kami nikmati di dalam ibadah ini. Bahkan setelah kami keluar, sinar kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan ada dalam diri kami. Untuk kami dimampukan menjalani hari-hari kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan ayat pengantar yang terdapat dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita memberikan persembahan dan tetap menjaga protokol kesehatan dan mengikuti arahan dari majelis, kita mengangkat pujian PKJ 146, bait pertama sampai ketiga, bawa persembahanmu. Janganlah jauh
nyanyikan bait pertama lagi. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami sudah membawa persembahan yang terbaik bagimu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah persembahan yang sudah kami berikan Engkau sucikan dan kuduskan di dalam nama Yesus. Berkati setiap jemaat yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Biarlah kiranya persembahan yang sudah diberikan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Sambil tetap berdiri, kita akan mengangkat pujian Kidung Pasamuan, Percayalah Pasrah, atau KJ 417, Serahkan pada Tuhan. Boleh bersama-sama terus-menerus beribadah kepada Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, dan kita juga boleh berbicara dengan kerendahan hati, keterbukaan di hadapan Tuhan. Dan serahkanlah hidup kita di hadapan Tuhan. Pujian Kidung Jemaat 417 ini kita nyanyikan selama 1 bulan. Bulan Januari, dan ini kita tutup sesungguhnya mau meneguhkan kepada kita. Bulan Februari sampai dengan Desember nanti, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, dan ingat, Tuhan yang mengatur jalan-jalan kita. Terus dekat dengan Tuhan, terus beribadah, karena disitulah kita menerima lawatan, kekuatan, sinar kemuliaan Tuhan. Dan saat ini, arahkanlah hati dan pikiran Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, dan terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengasihan Allah Bapa, dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai, menyinari kehidupan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.